Tuhan tahu dan Tuhan akan turut campurkan Tuhan pada waktunya. Terima kasih terpuji terpuji nama. Kami akan memuji Tuhan menari di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang mau memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, berlomba untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Kita akan menari berlomba di hadapan Tuhan. Kita akan terpujilah nama Tuhan, haleluya.
ada 3, 4, 5, 6, 7 orang lagi, betul? Haleluya. Orang cakap suara lagi itu kuat yang mengalahkan perempuan. Masa sih? Kita mau coba ya saudara. Kita angkat lagu pujian ini. Dekat chorus shalala kita bagi lagi yang menyanyi. Lepas itu kita angkat lagi sekali yang pujian ini. Dekat chorus shalala perempuan pula menyanyi. Amin. Ayo, kaum lelaki kaum saja. Tunjukkan dong. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan sukacitamu di hadapan Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Kita katakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Sebab janji-janjinya yang luar biasa pasti genapi. Saudara katakan wow, wow, wow. Haleluya. Lagi sekali saudara katakan wow, wow. Tak heran ada janji-janji yang sangat luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, sungguh kalau bumi akan berlalu. Oh, bulan tak bercahaya. Langit bergoncang dan matahari tak bersinar lagi. Sungguh Engkau akan mengenang setiap janji, setiap firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami siap hidup di dalam.
bersyukur buat semua kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, penyembahan kami tidak cukup Tuhan untuk membalas semua kebaikan-Mu. Hidup kami lah yang menjadi penyembahan. Dan hidup kami persembahkan kepada Tuhan seumur hidup kami. Dan inilah kami Tuhan umat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan. Kami datang dengan kehausan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Sungguh kami rasakan hadirat Tuhan ada di sini. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus Gembala kami. Terpujilah Tuhan Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, haleluya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengar pembacaan scripture ini oleh Adriana Surabaya. Pembacaan dari kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, semoga kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial tentunya. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Sejalinggi. Bapak ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, maksudnya adalah dari kami. Apabila kami ke Batam, ya, kami mendapat pelayanan yang baik dari tim mereka pembangunan tubuh Kristus di Batam. Jadi kami sangat diberkati melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Dan tentu kita hari ini juga, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak ini punya spirit yang luar biasa melayani keliling loh. Ya, tadi bincang-bincang di kereta, ya hatinya terbeban sekali dengan Pulau Samosir, ya, karena apa namanya, Bonamasogi, ya itu tidak boleh dilupakan. Tentu banyak pergumulan di sana, ya, dan kita semua umat Tuhan di sini, biar kita menopang dalam doa, amin.
Pastilah kita diberkati dengan kedalaman firman Tuhan. Amin. Kami sangat diberkati dengan pengajaran di pembangunan tubuh Kristus dengan dari berbagai denominasi nama gereja, tapi disatukan oleh firman Tuhan. Ya, amin. Ya, kalau Bapak ini ada di sini, ingat semua tahu Pak Joni Pak Dede sama kami. Ya, sama di bawah pengajaran yang benar-benar diwakilkan oleh Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan Alkitabnya, catatannya, jangan mau pikirannya melayang-layang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambut Bapak Desi Tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita temukan bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Urapilah Hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi demi umat-Mu yang sangat berharga. Tuhan berikan firman-Mu kepada mereka Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Saya sekali satu tim dengan Kak Joni Pergede yang pernah datang di tempat ini. Nah, saya memiliki satu istri orang Sulawesi, 4 anak. 1 laki-laki, 3 perempuan, 2 sudah menikah dan sudah punya cucu 2 orang. Umur saya 56 tahun. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Saya kagum melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini dan tentunya karena di sini ada orang-orang yang cinta Tuhan sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Baik, ya. Tema kita hari ini, saudaraku, ya, gereja yang tidak terbatas, ya. Baik, kita baca 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-30 hari ini, saudaraku, ya. Yohanes 3 ayat 34, ya. Baik, saudara. Sama-sama kita baca Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 34, 23. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah menyertakan rohnya dengan tidak terbatas. Puji Tuhan, saudara. Ya. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah gereja yang tidak terbatas. Hamba Tuhan yang tidak terbatas, jemaat yang tidak terbatas, kaum muda yang tidak terbatas, anak gadis yang tidak terbatas, laki-laki yang tidak terbatas. Itu kalau roh sudah ada pada kita. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gembala dengan Bapak Gembala di sini yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan. Tadi jam 10 sudah ada di gereja bantuan Bapak Pendeta Siburian, dan tadi saya dijemput di gereja satu dibawa oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, ya. Saya percaya gereja kita ini akan dipakai Tuhan dengan tidak terbatas. Ya, terutama saya lihat budaya kita tadi, rohnya luar biasa, ya. Karena di mana ada orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, itulah hamba Tuhan yang tidak terbatas dalam pelayanannya. Ya. Kalau Roh Tuhan ada pada kita atau kita mau diutus oleh Tuhan, ya, kita akan dipakai Tuhan untuk melayani terutama jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Ya, mungkin boleh kita lihat sebentar video. Ya, saya bersyukur di kota begini, ya, tapi saya paling suka ke desa-desa
paling suka ke tempat orang yang nggak mau, ya. Jadi kalau hari ini boleh melayani Tuhan, ini luar biasa, ya. Haleluya. Boleh kita lihat dulu sebelum kita nanti fokus, ya, firman Tuhan, supaya saudara semangat untuk melayani Tuhan, ya. Bahwa suku-suku pulau, suku laut, suku talang lama, suku ya Nias, suku yang tidak saudara sukar dijangkau, ya, boleh kita saksikan, ya. Haleluya. Ini pelayanan kita selama COVID, saudara. Ya. Saya suka ayat ini, saudara, yang paling hina. Ini suku laut, ya, Tuhan. Tampaknya begini. Kita layani mereka, baik juga sembako dan bagi. Ini Johor Baru, suku Selatan, suku laut. Nah, ini suku lautnya Malaysia. Mereka juga Tuhan, ya. Ini suku Akib, ya, di Pulau Tiga, ya. Mereka juga sudah banyak jadi hamba Tuhan. Ini Jambi suku Talang Lama, kan bisa baca. Ini mereka di hutan-hutan, ya. Tapi sekarang mereka saya bikin sekolah kita, ya. Ini mereka sudah jadi hamba Tuhan, ya. Ya, ini saudara kondisinya, ya. Kurang vitamin, coba lihat anak-anak ini makanya masuk ke dalam gitu, ya. Ini lihat, ya, ini kondisinya, saudara. Baik, ya, itu berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya dibawa aja dia dekat, ya. Oke, bisa keluar ayatnya, ya. Ya, baik. Sama laki-laki yang bisa baca tidak kuat, ya. Boleh di depan itu, ya. Biar kita diberkati oleh Tuhan. Perempuan pun bisa, yang berani. Oke, ya. Tema kita hari ini adalah gereja yang tidak terbatas. Ya, selama COVID mungkin banyak hamba Tuhan bermimpi. Tapi puji Tuhan, selama COVID saya tidak pernah berhenti. Keluar terus, ya. Dan luar biasa berkat Tuhan. Selama COVID saya dapat ada suruh kalau kita orang India dibangunkan saya satu gereja permanen. Nanti saya kasih sama Pak Gembala di sini distrik visual. Jadi selama di Malaysia setengah mati dia minta izin ke pemerintah Malaysia, nggak dapat apa. Rupanya supaya dia bangun gereja sama saya. Dia bilang ternyata saya bangun gereja untuk Bapak. Padahal saya nggak kenal sama dengan Bapak ini. Jadi kalau kita mau menginjil, asalkan kita mau pergi, Yohanes 3 dari ayat 34, Tuhan berikan kepada kita roh yang tidak terbatas. Amin. Ya, makanya jangan lihat sekarang, ya. Kita kok sedikit kira-kira gitu, ya. Saya yakin ke depan gereja kita ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saudara jangan lihat model seperti juga, saudara. Ya, saya pun di belakang, tapi saya lihat pekerjaan Tuhan luar biasa, saudara. Ya, kita dapat tanah dari pemerintah otorita Batam, saudara. Dan kita lagi bangun gereja sekarang 1840 panjang, saudara. Ya, saya lihat kalau roh kita menyala melayani Tuhan,
itu pasti Tuhan sediakan segala-galanya. Ya, maka kita semangat kita. Tidak kebetulan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini saya undang tadi bulan 10 ke Medan untuk konferensi internasional supaya kita dipakai Tuhan di tempat ini. Ya, kita berdoa ya. Pertama-tama kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, jangan banyak orang berdoa gini ya, Tuhan keringkanlah janda Sarfat dari Amerika. Jangan, jangan doakan orang lain. Ya, ini banyak cewek-cewek ya. Saya mau mengatakan kepada saudara, biar kita ada berkat jemaat lebih besar dari berkat pendeta. Awalnya enggak. Jadi jangan bilang pendeta enak ya, sekali khotbah diberkati. Sekarang siapa yang bekerja itulah yang diberkati Tuhan. Oke, saya tanya di banyak cewek-cewek, kenapa lah Tuhan mengutus Elia ke janda di Sarfat? Siapa tahu jawabannya? Oke, biar cepat mungkin saudara enggak tahu. Jawabannya Lukas pasal 4 ayat 25. Kenapa Elia diutus ke janda di Sarfat? Lukas 4 ayat 45. Ayat 25 ya. Ayat 25. Lukas 4 ayat 25. Silakan ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan dan hebat menimpa seluruh negeri. Stop. Jadi banyak cewek-cewek ya. Perhatikan. Pada zaman Elia, banyak janda di Israel. Tapi Tuhan tidak mau mengutus Elia ke janda di Sarfat. Ya. Ayat 26. Ya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi banyak perempuannya. Tuhan tidak tertarik melihat janda di Israel walaupun banyak. Tetapi Tuhan tertarik kepada janda di Sarfat. Kenapa? Karena janda di Sarfat itu mau melayani Tuhan. Ini banyak itu ibu saya ya. Jangan sampai Tuhan tidak tertarik kepada saudara. Kenapa saya suka menginjil? Karena Roh Kudus suka memenangkan jiwa. Jadi saya berusaha supaya Roh Kudus suka sama saya. Makanya saya menginjil terus. Dan memang betul aja Roh Kudus suka sama saya. Tuhan kasih terus penginjilan saudara. Baru-baru ini saya bawa penginjil dari Amerika ke pulau. Kalau saudara mau, nanti tanggal 18 di Johor Baru, 19 di KL. Kalau saudara mau di sini, 1 hari training penginjilan, tak usah bayar apa-apa. Dia bayar hotel, dia bayar makan, bahkan makan siang kita. Kalau saudara mau nanti berapa, tak usah banyak-banyak, tapi mau jadi murid. Kalau ada nanti 10-15 orang, nanti malah kita boleh kok saya kasih. Nanti bulan Agustus tanggal 19 dia pilih, mungkin ibu malah kenal Pastor Raju, ya, temannya ada yang bersih. Kalau mau nanti saudara. Ya, jadi jangan kita sampai tidak disukai Tuhan. Ayat 25, banyak janda di Israel, tapi Tuhan gak suka. Karena perempuan-perempuan itu gak suka melayani. Maka di sini wanita-wanita jangan bilang aku hanya sebagai ibu rumah tangga, apalah yang boleh saya buat. Saya setuju ayatnya, saudara boleh hanya seorang ibu rumah tangga, tapi diberkati Tuhan lebih dari pendeta. Hakim-hakim 5 ayat 24 ya. Hakim-hakim 5 ayat 24 ya. Mari saudara ya, Hakim-hakim 5 ayat 24 ya. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan
Oke, nama Yael ganti dengan nama sendiri. Yang kedua, melebihi perempuan yang tinggal daerah apa di rumah? Daerah apa nih? Setelah belum saya menulis. Jadi saudara, semua perempuan yang ada di Kelang ini berkat saudara melebihi. Ganti nama sendiri ya. 2-3 diberkatilah Yael, istri Heber itu, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan yang ada di Kelang. Jangan bilang, oh aku hanya sebagai wanita, apalah dayaku, aku seorang sebatang kara. Betul, saudara. Saya selama COVID gak pernah berhenti menginjil kemana-mana. Berkatnya luar biasa. Jadi ada speed itu ya, ada kapal speed. Itu dapat penginjilan. Saya menginjil ke pulau, ya baru saya kasih foto ke pusat. Tak pakai proposal. Ibu ini tahu kalau kita bikin proposal ke pusat, udah meninggal kita baru dijawab. Tapi kalau hasil pelayanan, saya setuju pelayanan itu Gilbert Mendong di Jakarta. Oke, katanya langsung cair 100 juta lebih itu tinggal di pelayanan. Jadi selama saya menginjil, dapat gereja baru, dapat seperti yang baru, dapat jiwa-jiwa baru, dapat tanah gereja kalau mau pergi. Dan banyak lagi surat kesehatan Tuhan kasih. Sampai sekarang Tuhan kasih kesehatan. Ya. Maka saudara tidak boleh diam-diam. Memang di Alkitab ada karunia ini. Mana ayatnya karunia ini? Ada. Yang ke-9 murid duduklah di sini. Yang 3 murid di bawah. Makanya banyak pendeta duduk-duduk aja. Karena memang ada karunia dulu. Tetapi yang 9 itu tidak pernah melihat Elia dan Musa. Yang 3 orang inilah Petrus, Yohanes yang selalu Tuhan bawa. Maka saudara jangan saudara duduk-duduk. Dan kalau saudara duduk-duduk lama-lama mati. Saya kaget melihat firman Tuhan. Paulus saja ditegur Tuhan. Jangan diam. Berarti Paulus juga diam-diam. Saya baca ayat itu saya kaget sudah. Kisah 18 ayat 9. Makanya pendeta nggak boleh duduk dulu, nggak boleh santai-santai. Kalau nggak ingin mati. Ada ya, loh. Nanti saya tunjuk ayatnya ya. Pokoknya saudara hari ini asal tahan saja kita sampai jam 3. Keluar ayatnya nanti semua ya. Amin saudara. Coba ayat yang ke-9 ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, saya baca ayat ini. Rasul Paulus saja ditegur Tuhan karena dia. Maka hari ini jemaat Tuhan jangan duduk-duduk, jangan diam. Ya. Markus 6 ayat 36. Ya, Yesus itu makan pun tidak sempat. Ya, Markus pasal 6 ayat 31 ya. Haleluya. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, kalau kita beda lagi, makan aja kerjaan. Belum makan, sudah makan, makan. Makanya penyakit gula, penyakit baru mati. Yesus dalam pelayanan saking sibuknya makan pun tidak sempat. Ya, saya baca ayat ini sudah. Saya dibakar 4 kali ibadah, 4 sudah. Saya berjuang, selain itu sudah. Ya, saya nggak mau jadi hamba yang malas. Hamba yang malas itu Matius 25. Yang terima 1 talenta, yang malas-malas duduk-duduk itu mati.
Makanya banyak hamba Tuhan masih muda sudah mati. Tapi saya yakin saya panjang umur. Saya yakin saya akan long life. Kenapa? Karena saya jalan terus. Gak bisa berhenti saya. Malah kalau saya berhenti saya sakit. Kalau saya jalan saya sehat sudah. Ya, jadi ingat bagus, nggak boleh duduk-duduk, nggak boleh diam-diam. Kita harus bergerak terus, ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, silakan bagaimana Matius 25 ayat 30 yang malas itu, yang 1 talenta mati, ikatlah kaki dan tangannya katanya. Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Nah, jangan sampai saudara tidak berguna, jangan cuma duduk-duduk. Saudara harus berguna, main musik, sinar, membersihkan gereja. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Jangan sampai tidak berguna. Kalau kita datang ke gereja, kita harus berguna. Kita harus melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, coba apa katanya? Campakkanlah. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke Terus? kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Hamba Tuhan yang malas. Yang kedua, nggak boleh santai-santai. Kenapa Daud jatuh? 2 Samuel 11. Karena Daud santai-santai. Dia adalah perempuan. Makanya jatuhlah Daud. Makanya banyak pendeta jatuh sekarang karena santai-santai. Ya, coba 2 Samuel 11 ayat 1. Ya, 2 Samuel 11 ayat 1 terus. Ya, Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, terus. maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Nah, bayangkan sebenarnya harus Daud yang perang. Ini diwakilkan. Jemaat-jemaat, kalau pelayananmu jangan bilang begini, gantikan dulu aku ya. Kalau dulu WR, jangan serahkan tugasmu sama orang. Ini akhirnya apa? Daud jatuh karena santai-santai. Hari ini jangan dulu-dulu, jangan diam-diam, jangan santai-santai. Teruslah kita bergerak. Biar Tuhan ya membuat gereja kita ini nanti satu kelak pasti dipakai Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita harus bekerja lebih keras dari gereja-gereja lain. Ya. Bisa lihat di saya ini ya, tak ada lebih kurangnya ya. Sudah cantik, baik, pinter, tinggal bergerak. Ya. Tapi walaupun cantik, kalau nggak laku, tadi kan jadi di Israel banyak, tapi gue nggak laku. Gak suka Tuhan lihat mereka, karena nggak punya beban. Makanya jangan sampai Tuhan gak suka lihat mereka. Kita harus bergerak, saudara. Ya, terus ya. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus 2 ayat 12 mulai. Ya, kita harus pergi terus ya. Haleluya. 2 Korintus 2 ayat 12 ya. 2 Korintus 2 ayat 12. Ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Makanya jangan selalu bilang, saya kalau hamba Tuhan lihat siang ini ada 3 kata yang gak boleh kalian katakan. Gak tahu, gak bisa, gak ada. Hamba Tuhan selalu ini. Ditanya gembala, mana kawan? Gak tahu. Emangnya gue pikirin. Itu kan kayak bilang, mana adikmu? Apakah kamu menjaga adikmu? Mulai hari ini jangan katakan gak tahu, jangan katakan gak bisa, jangan katakan. Kenapa? Karena firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya jangan bilang gak ada. Ya, kalau nggak ada ya mati aja lah sekalian. Ya. Jadi setiap kita bergerak, Tuhan buka jalan
membuka jalan dan bukan jalan biasa-biasa. Ayat 14, jalan kemenangan. Ya, makanya saya semangat melayani Tuhan. Ya, buktinya kan, ya, saya walaupun pertama kali kenal Ibu Gembala di sini, ya karena kita satu roh, saya disambut di sini, saya bisa menyampaikan firman di sini, itu semua Tuhan yang kerjakan. Bukan hanya hebat kita ya, ya, kita hamba Tuhan yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang kita harus lakukan. Ayat 14, ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Iya. Makanya jemaat Tuhan jangan selalu kalah. Kita ini selalu Tuhan bawa di jalan kemenangan. Katakan beri kanan, jalan kemenangan. Tadi ayat 12 apa? Tuhan membuka jalan. Maka untuk saya di sini jangan selalu bilang nggak ada, nggak bisa, nggak tahu. Ya, Tuhan berikan kita jalan kemenangan. Dan saya mau kasih cewek-cewek di sini. Cewek suka vakum ya? Suka. Berapa harga pertanyaan termahal berapa? 34 ringgit maybe berapa ya? Berapa kali 5 menit habis ya? Berapa lama harumnya? Kalau ditiup angin Malaysia, kalau pergi keluar, ya saya kasih parfum, nggak pernah bisa hilang baunya, harum terus kemana-mana harum. Siapa mau? Saya jual mahal, nggak usah jual. Mau nggak parfum yang paling mahal? Mau? Kalau saya tawarin parfum mau semua. Oke, apa? Ayat 14 ya. Tetapi Sama kita baca 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu terus. Satu kali gereja kita ini akan harus. Oh, ada gereja apa namanya? Iya. Satu kali saya juga rindu di sini kita bikin pembangunan untuk Kristus. Siap nggak kira-kira? Sebenarnya saya lihat Bapak Gembala di sini lembutkan ya hatinya, suaranya pelan. Biasa saya ketemu orang dia, apa? Tapi Bapak Gembala di sini saya lembutkan dari tadi ya. Tuhan Ibu Gembala ini dapat suami terbaik. Ya. Jangan gitu ya, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Ya, asalkan kita menjadi orang yang betul-betul memiliki roh, memiliki kasih yang luar biasa. Ya. Jadi nggak boleh lemas-lemas ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu kita nggak lemas-lemas. Saudara tahu saya akan tunjuk ayat. Kita ini bukan Kristen bintang, bukan Kristen bulan, tapi Kristen matahari. Hakim-Hakim 5 ayat 31, kita Kristen matahari, megah. Ya, ada panasnya, ada kuasanya. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 31. Ya, haleluya. Ayat 31. demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Kenapa sih pendeta lemas-lemas? Pemain musik lemas-lemas, singer lemas-lemas. Saya mau sampaikan, orang yang cinta Tuhan itu megah semegah matahari. Kalau kita cinta Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita kuat, kita megah, kita mampu karena Tuhan. Maka kiri kanan kita adalah Kristen matahari. Bisa? Anak Tuhan matahari, bukan bulan ya, apalagi bintang. Kenapa sih?
lambang sekawan itu bulan bintang itu mewakili kegelapan, tapi matahari itu mewakili terang. Dan sejak awal Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan ketika kita terang seterang matahari, anak saya yakin satu kali gereja kita karena begini ya, berkat yang sempurna itu apabila kita mengikuti terang. Yakobus 1 ayat 17, Yakobus 1 ayat yang ke-17 ya. Yakobus 1 ayat yang ke-17 ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi kalau kita seperti matahari, berkatnya juga sempurna. Jangan takut ya. Siapa di sini berkatnya masih kembang kempis, masih lari-lari, sudah 10 tahun dikit ya kerja, tapi belum ada tabungannya, habis kemana-mana, dimakan belalang, lompat, belalang pindahan. Tapi hari ini berkat gereja kita ini berkat yang sempurna. Karena nanti kita bisa beli tangan gereja, bisa bangun pelayanan. Benar saudara ya. Saya di belakang itu datang belakang, tapi puji Tuhan ya. Tangan kita punya itu semua dapat sertifikat, saudara. Itu dari mana, saudara? Karena seperti Ibu Gembala sampaikan tadi, pengajaran itu membawa kita kepada terang. Jadi kalau kenapa sih berkatnya hilang, itu karena masih ada gelap-gelap. Efesus 5 ayat 11, kenapa sih kosong? Itu berkatnya karena masih tinggal dalam kegelapan ya. Efesus 5 ayat 11 ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang, kalau bahasa Inggris, empty, kosong. Semua kosong ya. Dompet kosong, dapur kosong, semua kosong. Itu kegelapan. Itu Kejadian 2 ayat 1 kosong. Tapi kalau terang Tuhan ada di sini, Tuhan akan isi. Berkat kita akan sempurna, saudara. Jemaat Tuhan, tinggalkan kegelapan. Ya, kegelapan itulah yang membuat kita nanti ya, empty, kosong. Gimana ibu-ibu mau dompetnya diisi sampai meledak-meletup? Mau nggak berkatnya? Semangat ya. Dan kayaknya kalian masih rindu 5 tahun lagi ada apa-apa. Kosong, itu yang membuat kita kosong. Kosong pelayanan, kosong berkat, itu kegelapan yang buat. Tapi kalau terang, berkatnya sempurna. Ulang Yakobus 1:17. Mari kita urus ayat ya. Nanti kalau jemaat sini banyak pengusaha, gak susah kita bangun gereja kan? Pak Gembala kasih umum, kita beli tanah, datang ibu bayar dari saya semua biaya. Kalau diberkati, kalau nggak diberkati, gimana? Pak Pendeta bagaimana caranya diberkati? Hidup dalam terang. Ya, ayat 17 sama-sama. Yakobus 1:17. Ya, sama-sama dua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. terus Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. stop. Jangan ada bayangan, samar-samar, perubahan. Harus jelas ya. Jadi jemaat itu harus jelas. Persembahannya jelas. Perpuluhannya jelas. Saya mau tanya dulu, siapa jemaat di sini sudah setia bayar perpuluhan? Ada kamu?
Kalau saudara berdua dalam nama Yesus keluar setan, enggak keluar. Saya setuju ayat perpuluhan, enggak usah usir setannya lari terburu. Tapi kita harus setia mengembalikan milik Tuhan. Pilih kita di tangan musuh atau musuh di tangan kita. Siapa mau pilih musuh di tangan kita? Angkat tangan. Siapa pilih saudara di tangan musuh? Itu ada kaitannya dengan mengembalikan perpuluhan. Maaf ya, ini kami gak ada ngomong sampai perubahan ini ya. Saya gak mau kok sia-sia di sini. Saya mau saudara diberkati Tuhan dan musuh semua lari terbiri-biri. Kejadian 14 ayat 19, kalau kita bayar milik Tuhan itu banyak jemaat gak mau kasih milik Tuhan. Pendeta kita itu udah kaya, ibu gembala kita pengusaha, gak usah kita bayar perpuluhan katanya. Itu gak ada kaitannya. Gembala kita kaya apa-apa, gak ada urusannya. Kita mau diberkati Tuhan. Itu masalahnya sudah. Ya, Kejadian 14 ayat 19. Dan dia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, sama diberkati. Yang kedua, bukan cuma itu. Salah satu kenapa saudara harus bayar perpuluhan bukan cuma soal berkat, soal musuh. Ya. Ayat 20, ya. Ayat selanjutnya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Stop, ayo baca sama-sama. Ini masalahnya. Kenapa sih pendeta? Ayo kita undang KKR, kita undang pendeta pengusir setan. Gak usah bikin sini KKR pengusir setan. Setannya gak lari-lari. Jadi pilih, musuh ada di tanganmu atau kamu di tangan musuh. Tapi Alkitab katakan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Sama-sama kita baca 2-3. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah terus jadi kalau saudara dalam nama Yesus semua setan keluar, gak keluar yang masuk lagi. Setan bilang kau gak baru keluar. Karena jemaat-jemaat di sini kalau mau menang, bayar milik Tuhan. Dan milik Tuhan itu bukan hukum Taurat ya. Saya lihat di media sosial banyak sekarang pendeta dan ajarkan perpuluhan. Perpuluhan itu bukan Taurat, bukan. Sebelum ada hukum Taurat itu sudah ada. Jadi bukan supaya berkata-kata. Kami sejak kecil sudah diajar orang tua kami itu setia bayar dulu. Jadi kalau saudara nggak bayar dulu, dua nggak dapat, nggak diberkati. Udah lama ikut Tuhan tapi nggak diberkati, susah terus. Ada dua berkat di Alkitab. Berkat susah payah. Kita dulu di Indonesia. Saya waktu ke Jepang dipilih siapa mau masuk kereta api cepat. Kereta api Jepang, kereta api Indonesia tempo dulu begini nih. Duit, susah payah, cari duit, susah payah. Saudara pilih ya, kalau saudara nggak bayar perpuluhan, kamu dapat berkat susah payah. Bilangan 11. Kalau saudara lama ikut Tuhan, susah payah, semua payah. Dapat jodoh payah, dapat rumah payah, semua susah payah. Ayo, berikan. Bilangan 11 ayat 10. Tapi hari ini saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Ketika Musa mendengar bahasa itu, 11 ayat 10. ketika Musa mendengar bahasa itu, ayat 10 sebab Bilangan 11 ayat 10. Saya minta maaf ya kalau kalian salah, saya minta maaf. Ulangan 11 ayat 10. Ayo sama-sama. Sayangnya ke depan.
Untuk saya diberkati. Setia. Jangan takut. Memang itu dan pula kalau berkeluar itu milik Tuhan. Itu kita belum memberi. Ya. Ayo sama-sama 2, 3. Sebab negeri kemana kau pergi, bukanlah dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih, kalau kau dengan bahaya, seakan-akan susah. Inilah namanya berkat susah payah. Sudah 13 tahun dia Kuala Lumpur, susah payah tidak dapat apa. Saya pilih ya, orang mau enggak. Tapi berkat yang Tuhan janjikan terus 12 ya, berkat yang ke-12 ya, ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ya, inilah berkat anak-anak. Ayo baca sama-sama. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi awal tahun Januari, akhir tahun Desember. Jadi mulai sekarang bulan berapa sih? Sampai Desember saudara diberkati. Makanya setiap mengembalikan pilih Tuhan itu saudara. Kalau saudara nggak kasih, capek saudara. Ikut Tuhan capek. Ya, makanya anak Tuhan itu, saya setengah mati ikut Tuhan. Saya nggak setengah mati ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu enak dan ringan. Juz 11 ayat 30. Ikut Tuhan itu enak dan ringan. Ya. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saya nggak suka lihat setengah mati, mukanya pun setengah mati. Mana ada? Ikut Tuhan itu apa katanya? Beban yang Tuhan taruh itu apa? Jadi yang susah itu orang dunia. Kalau kita anak Tuhan itu enak. Makanya kita bilang, "Hai Israel, siapakah seperti engkau?" Itu Ulangan 33 ayat 29. Hai, nanti sebut nama sendiri ya, supaya saudara jangan setengah mati ikut Tuhan. Ulangan 33 ayat 29 ya. Ayo sama-sama Israel ganti dengan nama sendiri. Sama nama ini bilang begini ya, berbahagialah engkau Rohina, siapakah seperti Rohina baru ini ya, jadi anak Tuhan itu enak, yang susah itu orang dunia. Kan saudara kalau dalam ibadahnya harus berbahagia. Ada orang bapak sini ada, jangan orang bapak. Kita ini susah. Walau kita sudah bertobat, tapi wajah kita ini juga susah berubah. Kenapa? Karena kita bekas tampil, makan darah, jengkol, jual, perahu, kampus ini. Memang hati kita sudah baik, tapi wajah kita ini agak susah berubah. Iya kan? Makan darah, orang Jawa. Makanya kalau belum bertobat wajahnya sudah bagus. Kita ini udah bertobat, wajah kita masih keras. Sama suaminya pun tahu. Wajah kita yang diubah oleh Tuhan. Ya, saudara, jangan tidak setia. Itu harus kita perhatikan supaya jangan susah. Supaya Tuhan sediakan. Ya, ayat sama-sama 23. Berbahagialah engkau, hai siapakah yang sama, terus
kita sama. Yang shalom. Di tempat kami saya latih bagaimana khotbah. Harus bilang, sudah. Ya. Saudara tahu kenapa Daud diberkati. Daud itu raja, tapi dia menarik. Kita ini ketua lorong enggak, tapi malu-malunya. Daud itu menarik untuk Tuhan pada dia raja. Utara lagi, jangan malu, jangan malu menyanyi, jangan malu menyanyi, jangan malu jadi singer, jangan malu. Itu Daud menarik untuk Tuhan sebab menjadi diberkati. Bukan hati musuh. Jangan lama itu Tuhan susah diberkati. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10. Keluarga Obed-Edom 3 bulan saja terima berkat Tuhan sudah diberkati. 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11. Ya ayat 10 boleh. Ayat 10. Terus sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ya, terus 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahmu. Ya, sama-sama dulu. Siapa sudah lama tinggal di Ken itu berkat nama Yesus. Obed-Edom 3 bulan saja diberkati oleh. Itu tergantung sikap hati juga. Ya. Makanya bagaimana Tuhan itu beribadah bukannya asal. Siapa mau kasih berkat sama saudara? Saya walaupun meja saya di pas-pasan, makanya kita orang Batu bagus lagi senyum. Ini gue bilang terus lama-lama ya. Nanti saudara kalau ini kalau punya cucu, saya sudah 2 cucu, mau 3 lagi saudara. Ya, sudah 55 anak. 3 bulan. Sikap hormat, sikap takut akan Tuhan, sikap kepada ibu gembala. Ini banyak orang yang cuek sama ibu gembala. Karena nggak dibawa Tuhan. Ya. Ayo sama-sama 3 bulan lamanya tahu Tuhan itu tinggal di rumah orang. Dia bukan orang Israel. Kita ini bukan orang Israel di dalam Yesus. Soalnya kita sudah layak diberkati rohani jasmani. Terus dan Tuhan memberkati. Ya, ayat seterusnya apa katanya? Ya, haleluya. Ya, baca. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Segala apa yang ada padanya termasuk rumahmu. Ini saya dapat suami, dapat anak, anaknya ganteng, kalau cowok, kalau cewek cantik. Kalau laki, kalau anak, kirinya di samping ini. Dari itu saya bikin sempurna sikap sama Tuhan supaya sempurna kita. Tergantung sikap kita. Jangan cuek sama Tuhan, jangan dingin sama Tuhan. Saya kalau lihat anak Tuhan itu ibadahnya, siapa yang memberkati kita? Ya Allah, memang guru kita, tulang kita, itu begini. Mampus kalau itu. Siapa yang bisa memberkati kita? Tuhan. Bapak saya 3 bersaudara, ternyata 3 juga. Perhatikan baik. Anak bapak juga saya ini tidak mau berbalik. Saudara tahu, aduh saya umur 40 tahun dalam bulan ini musuh meninggal. Anak bapak udah saya juga begitu. Anak kampung kami mengajar mereka. Tahu nama kampung saya? Namanya Parkoki Cekek. Untuk saya keluar dari situ. Kalau enggak, saya pasti dicari. Serius.
Anak bapak udah saya ini semua anaknya ditabrak mobil, dan bapak udah saya ini hukuman bagi dia karena nggak mau melayani. Belum pernah terjadi seperti itu. Waktu dia meninggal mayatnya di sini, atap rumahnya dia terangkat. Itu hukuman bagi yang nggak mau melayani. Saudara-saudara di sini, jangan coba-coba nggak mau melayani. Bisa apes, bisa mati setengah umur. Itu ayatnya kan? Coba nggak melayani. Tapi coba saudara melayani. Bapak menghormati saudara. Bapak meninggikan saudara. Bapak akan memperhatikan segala sukacita. Anakmu, rumahmu, hartamu. Pasti Tuhan sediakan. Ulangan pasal 28 ayat 47. Asal saudara setia melayani, saudara akan kelimpahan akan segala galanya. Gak usah nanti saudara kaya, gak usah heran kalau kaya, mobilmu bagus, rumahmu bagus, itu janji Tuhan. Tapi coba nggak melayani, ya. Ayat 47, Ulangan 28 ayat 47, ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Kalau kita ambil positif ayat ini, jika kita mau melayani Tuhan dengan sukacita, ya. Karena kalau WL itu melayani Tuhan itu harus sukacita dan akarnya apa? Kelimpahan. Makanya saya datang sini. Biar saya berkati Tuhan. Nanti besok-besok saya sudah di Toba. Saudara, gembala ketika saya coba di Samosir ada dua rumah. Tahu gembala ketika saya coba di Samosir yang punya rumah dua. Bukan jaga gembala di Jawa. Saya kok tahu. Dia sampai setengah mati melihat bekerja. Habis ibadah dia langsung naik ke mimbar. Kalau begininya firman Tuhan, saya undang Bapak 2 hari 2 malam. Saya tanggung penginapan, saya tanggung makan pendeta. Bapak cuma kau belajar lagi. Bulan 9 ini. Tuhan. Bayangkan, namanya gampang orang Batak. Tanya lain-lain. Gampang untuk bayar orang Batak. Orang Batak kan kalau kita berbuat dari mulut ini sudah bisa. Kalau sama selalu habis NDC nanti bulan 92 kan ya. Jadi awal sama sini. Bayangkan semua pendeta di Gunung Api nanti kumpul karena rumah duanya ada penginapan. Jadi Pak Pendeta itu kita akan dari Batak. Saudara, saya lihat ketika kita pergi melayani Tuhan, Tuhan akan berikan kelimpahan akan segala. Saya tidak pernah malah setiap saya memikir ada aja berkata Tuhan sediakan dari kalau melayani begini kan. Orang Batak tahu jelok kan. Labu tanam di sini, buahnya di mana? Jangan tunggu di sini sampai meninggal kau nggak dapat. Kalau tanam labu, tanam sini sana. Jadi melayani aja. Nanti dari mana-mana pasti Tuhan kasih berkat yang kuat. Dan jangan kamu-kamu. 1 Korintus 15 ayat 10, kita harus bekerja lebih keras dari gereja lain. Ya, saya juga malah senang sekali ya. Dari nanti cuma kita bisa sampai ke belakang. Doanya nanti yang di belakang. Sekarang pelan-pelan yang di tengah. Habis 1 kali tidak boleh tidak, pelayanan kita ini akan besar. Ya, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ya. Oke. Ya. Tetapi
tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena nanti kalau kita setuju, kita pengen penginjilan supaya kita bergerak semua. Jangan bilang itu tugas itu pembalap. Tugas kita harus bekerja lebih keras dari mereka semua. Saya di belakang itu nggak masuk ke dalam pendeta. Saya nangis sudah. Pernah seminar kebangsaan di Batam. Saudara tahu diikuti berapa pendeta? 500 pendeta. Dalam hatiku, kalau 500 ini pergi memimpin, selesai semuanya. Tapi gara-gara, kalau bilang nanti gara-gara nasi seperti masa kita diseminari oleh orang dunia? Kita yang seminari orang dunia. Dan tentang bangsa, saudara tahu solusi bangsa, kita harus tahu. Saya tahu masalah bangsa, saya tahu solusi bangsa. Tapi bayangkan 500 pendeta diseminari oleh Islam. Kalau saya bilang buruk pendeta semua, bayangkan 500, coba 500 pendeta mungkin, apakah selesai beda itu? Makanya kita tahu nggak solusi bangsa? Saya tahu solusi bangsa. Amsal 14 ayat 34 ini adalah solusi bangsa. Termasuk di Malaysia ini kita harus tahu apa kebutuhan Malaysia ini, kita tahu. Bukan hanya ekonomi, kan saudara ya. Amsal 14 ayat 34. Ini adalah solusi bangsa. Ayo. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ini adalah masalah bangsa dan solusinya. Apa kebutuhan kita ini? Kebenaran. Makanya bukan malah kita pendeta itu diseminari oleh 500 pendeta turun benar. Saya kantal itu. Supaya dapat nasi bungkus makan siang. Saya bilang seperti itu. Kebutuhan bangsa itu firman, dan dosa bangsa itu korupsi dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu. Karena saya nggak gabung dengan pendeta. Sayang, waktu itu bagi saya sangat berat. Ya, saudara tahu, Yesus itu makan pun tidak sempat. Kita harus bergerak, jangan lambat, jangan duduk, jangan diam, jangan santai. Itu sangat bahaya bagi kita. Waktunya sudah dekat dan selalu jangan bilang ini akhir zaman. Kalau bagi saya akhir zaman apa? Bagi saya zaman itu kamu. Matius 13 ayat 39, akhir zaman inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Ya. Matius 13 ayat 39. Dalam bahasa Inggris itu disebut harvest. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Nah, jadi itu malaikat. Ini kami minta maaf sih, salahnya pendeta. Selalu pendeta akhir zaman. Hati-hati. Jadi pendeta kalau akhir zaman itu selalu kematian. Makanya banyak berlaku. Sebenarnya akhir zaman itu kalau kesempatan penuh sama dengan COVID. Sebelum COVID orang kaya mana peduli Tuhan. Tapi waktu COVID orang kaya itu begitu. Usahanya begitu. Itulah kesempatan kita Tuhan. Jadi jangan selalu asumsi akhir zaman memang betul. Masa suka memang betul. Ekonomi iya kan, tapi akhir zaman bagi gereja Tuhan itu adalah kesempatan kita menua, kesempatan kita memberitakan, memperdengarkan firman Tuhan. Nah, tepuk tangan dulu saudara. Saya percaya dengan kita yang akan dipakai. Asal kita mulai dibentuk, ya jemaat Tuhan itu harus dibentuk. Kadang-kadang jemaat salah ya, dipikirnya cuma hamba Tuhan ini dibentuk. Kita juga sama-sama dibentuk. Yesaya 43 ayat 21,
Kalau gereja kita ini mau dipakai Tuhan, kita harus dibentuk bersama-sama. Ya. Yesaya 43 ayat 21. Ya. Ayat 21. Ayo, siapa mau dipakai Tuhan? Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau dipakai Tuhan, kita harus mau dibentuk. 2, 3, umat gereja kita ini akan dipakai Tuhan memberitakan kemaksuran apabila kita mau dibentuk. Ini bukan cuma pendetanya dibentuk, kita sama-sama dibentuk. Pertama dibentuk menjadi hamba. Saya 52 ayat 13 harus menghamba. Saya ayat yang ke-13 ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, yang akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Makanya poinnya adalah hamba, menghamba, lebih kecil, lebih taat, lebih rendah. Kita saudara nanti akan dipakai Tuhan di daerah ini. Jangan doakan orang lain ya. Jangan doa Tuhan kirimlah besar dari Amerika kejauhan sampai Tuhan kami. Tapi doa pakai aku Tuhan, gerakkan aku Tuhan, bentuk aku Tuhan jadi hamba-Mu. Kalau mau sukses, siapa mau sukses, jangan pakai cara. Yesus saja yang adalah Tuhan. Kalau mau berhasil, harus jalur. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk belajar dari kecil. Sama banyak dulu ya. Yang kita ada juga nggak pernah dari kecil langsung besar, bisa lebih besar, tapi dua-dua aja. Siapa itu? Karena dari kecil lagi. Siapa? Ada nggak pernah langsung dari besar. Jadi kan, yang kedua setan juga nggak pernah langsung jadi besar. Jadi kalau mau besar, jangan langsung ingin harus dari kecil. Yesus itu setia pada perkara-perkara. Hanya usahakan dia untuk mulai dari sekarang membentuk sampai satu kali pelayanan kita luar biasa. Ya, jangan langsung berikanlah jemaat yang besar kelebakan nanti. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10. Ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia main keyboard. Saya ingat pelayan saya, keyboard saya dulu yang satu oktav itu, yang punya anaknya. Tapi setia. Coba sini juga, coba. Ya, kita doanya. Pak Pendeta, kisahnya Pak Tuhan pakai saya luar biasa. Bisa tergantung kasih kita kepada Tuhan. Ya, berkat kita juga ditentukan oleh kasih kita. Hosea 6 ayat 4. Kasih kita jangan seperti Efraim. Ya. Hosea 6 ayat yang keempat. Ya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Terus. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Apa artinya? Tuhan bingung. Ini orang mungkin bingung ya. Tapi ayat ini Tuhan bingung. Jangan sampai Tuhan bingung melihat ini. Tuhan nggak tahu apa yang mau dia lakukan untuk kita. Apakah yang akan kulakukan kepadamu Yehuda Efraim?
bumi. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Artinya kasihnya tidak tahan uji. Datang matahari sebentar langsung hilang. Dan begitu kasih kita, begitu nasib kita. Pasal 13. Hosea 13 ayat 3. Hosea pasal 13 ayat 3, ya. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi Nah, benar. jadi saudara juga kalau nggak cinta Tuhan, Begitu nasibnya. datang ibadah setelah nggak ada tanggung jawabnya. Jadi begitu kasihmu, begitulah berkat. Begitu kasihmu, begitulah apa? Ya, nasib kehidupan. Sebabnya pada siang hari ini ya, ini pertemuan kita pertama. Nanti Juli sudah sehat, saya ajak ke sini ya, atau pelayanan di gereja kami ini ya, itu berdua juga ya. Kalau saya juga boleh melayani karena di Batam setiap malam itu kami menulis belajar. Saya nulis pujian untuk banyak. Tiba-tiba kok banyak yang lain saya berat. Hasil musik bilang Pak, ya semua semuanya. Iya loh. Ibu saudara belakang kita masuk. Oke Pak, finansial apa saja kalau pengajarannya kita masuk. Saudara belakang ya. Bahasanya kalau kita ragukan saya berani. Jika kata bulan depan ibu ini tembus keputusan saya berani kok begitu. Itulah rohnya. Sudah selesai baru saya tahu apa tadi saya bilang. Mari kita berjuang ya. Masuk ke dalam ini supaya nanti pengajaran masuk sama kita doakan ya. Pak Jody, saya Pak Sultan juga semoga kita bisa datang sini. Puji Tuhan ya. Tetap saudara kelaparan atau apa saudara tapi luar biasa rohnya di sini ya. Kita akan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita masuk kepada Tuhan. Haleluya. Satu pujian kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mungkin puji diri ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih sehingga bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ada kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa. Hallelujah.
Minta firman Tuhan maju ke depan semuanya. Saya punya kerinduan supaya gereja kita ini dipakai Tuhan luar biasa. Mari maju ke depan semua. Saya mau berdoa bagi saudara. Terima pengurapan, terima firman kuasa dari Tuhan. Sambil kita nyanyi curahkanlah. Saudara boleh maju ke depan. Curahkanlah. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu.
Aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Katakan aku tidak mau Tuhan tidak berguna. Aku mau menjadi anak Tuhan, pelayan yang berguna. Berikan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Kalau selama ini kau sia-siakan waktumu, mulai hari ini berikan komitmen. Katakan aku mau beri waktumu, tenagamu untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sedang memberkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Dapat pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tentu kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih untuk Bapak Sigalinggi, dan kita percaya ya semua kita diberkati. Siapa yang betul-betul diberkati dan kenyang hari ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dan kita berdoa supaya ya kita boleh planning untuk hari-hari yang akan datang. Amin. Firman Tuhan itu mahal. Katakan firman Tuhan itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Amin. Haleluya. Tidak bisa dibeli, dibayar dengan apapun, kecuali hatimu yang rindu, hatimu yang lapar akan firman Tuhan itu. Maka firman itu akan memberkatimu. Amin. Haleluya. Dan saya sangat kagum hari ini begitu mengalir ya Roh Kudus melalui hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya semua masalahmu, semua apa yang menjadi bebanmu selama ini, firman Tuhan sudah menjawab. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, firman Tuhan itu begitu terbuka hari ini. Ya, setuju? Setuju? Mau keluar dari bebanmu yang menekanmu selama ini, firman Tuhan hari ini sudah memberikan jawaban. Amin. Haleluya. Tergantung pada tanganmu, pilihanmu. Engkau masih memperpanjang waktumu dengan setan, atau engkau menutup pintu bagi dia sekarang? Ada di tanganmu. Katakan ada di tangan saya. Ada di tangan saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, boleh kita perhatikan apa yang menjadi pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini di gereja Praise Emmanuel Assembly. Haleluya. Dan tentu mulai minggu ini ulang tahun gereja Praise Emmanuel, walaupun diadakan di Sunway di pusat ya yang akan bermula hari Rabu 27 hingga 31. Doakan, boleh bergabung, nanti boleh diaturkan yang mentranslate-nya. Amin. Dan baptisan air ya akan diadakan 20 Agustus dan kelas baptisan mulai minggu hadapan 24. Jadi ada 4 kelas dan 20 Agustus di Sunway di gereja pusat kita akan diadakan baptisan air. Puji Tuhan, bagi yang belum dibaptis, ini adalah sesuatu yang penting bagimu. Jangan tunda-tunda lagi. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita memberikan dengan hati cinta Tuhan yang benar. Kau tuh membantuku. Hallelujah.
Betapa firman-Mu begitu agung. Kami kagum akan Kau Tuhan. Kami kagum akan firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kami yang sudah Tuhan berkati, kami bersyukur Tuhan yang memberkati hamba-Mu terus, memakai hamba-Mu dan pelayanannya. Tuhan yang memberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ketika hamba-Mu pulang juga kekuatan. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri berdoa. Pulang dengan berkat Tuhan, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia dan kasih sayang dari Bapa, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, bersama-sama dengan kita sampai Yesus datang kedua kali. Amin, amin, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dan segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita boleh bersalaman, berfellowship satu dengan yang lain. Dan kegiatan kita sepanjang itu Anda boleh lihat juga tambahan ada doa dan praktis di buletin. Shalom.